Oke, 40 orang. Kita mulai. Ya, selamat siang anak-anak. Kita sekarang kuliah tentang manajemen agribisnis ya. Ibu berharap kalian sudah mulai dapat gambaran tentang apa kira-kira produk yang mau kalian hasilkan. Apa kira-kira produk agribisnis yang kalian inginkan untuk kalian produksi, kemudian kalian pasarkan, kalian presentasikan, kalian membuat video tutorialnya selama 1 semester. Tapi kalau seumpama ada yang belum paham bagaimana sih menemukan produk yang mau kalian jual, Ibu ada sedikit games ya. Ibu share screen. Oke. Ibu pilih dulu yang ini. Manajemen bisnis. Perencanaan. Oke. Ada problem sih ya. Share aja ya tanpa ini ya. Share screen tanpa Ibu harus ada di situ. Oke. Belum ke share. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi untuk awal kalau kita yang namanya mau berbisnis, kita kan butuh planning ya. Kira-kira kalau mau bisnis itu kita mau bisnis apa ya? Berdasarkan kebutuhan kita atau kebutuhan orang lain? Yang jelas kan pasti kebutuhan orang lain kan. Untuk bisa tahu kebutuhan orang lain, mungkin lebih baik kalau kita tahu dulu kebutuhan kita, ya. Nah ini, coba kalian bikin list. Make a list of the 10 things you most want. Jadi yang paling kamu inginkan. Bikin list, Ibu akan kirim linknya. Bentar. Ya, nanti kalau ada masalah dengan link, bisa kalian omongin di sini. Bu, kami ada masalah dengan pengisian link dan lain sebagainya. Kuesioner kebutuhan dasar manusia. Oke. Copy. Ibu share di sini aja ya. Oke. Chat. Coba di room chatnya ya. Dicek. Nah, kalian isi yang pertama dulu. Yang 10 kebutuhan dasar yang paling kamu butuhin. 10 hal yang kamu inginkan. Coba kamu tulis di situ. Ibu bisa cek di sini. Silakan mulai mengisi. Tentunya barang, Bu, jadinya. Apapun. Yang penting kamu butuh itu. Coba silahkan diklik di room di bagian chat, kemudian kamu pilih. Dari 10 itu tulis di situ dulu. Kebutuhan dasar kamu apa? Oke, sudah mulai? Sudah. Ibu tidak. Sepertinya salah, Bu, itu. Salah. Coba Ibu buka. Kayaknya cuma opsi-opsi doang. Oh, jadi ini nggak apa namanya? Nggak bisa satu-satu. Kalau seumpamanya Ibu
suruh kalian ngisi sendiri-sendiri? Bisa diisi nggak? Itu diklik diisi nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti bukan ini pilihan Ibu ya. Harusnya apa? Ah, satu-satu itu disebut kayak absen. Hah? Satu-satu kayak absen. Lah ya, jawaban singkat. Di sini ada pilihannya jawaban singkat, paragraf, kisi-kisi, petak kotak centang, skala Jawaban linear. singkat dan Jawaban Paragraf, Bu. paragraf. Oke. oh, mungkin paragraf bisa. Ya, paragraf bisa biar banyak. Oke, ya. Oke. Sebentar. Ini juga Ibu ganti berarti ya. Paragraf, kemudian makanya Ibu tadi nanya karena kan Ibu nggak bisa buka dari sini kan. Kalau di sini sih bisa diisi. Sudah? Sudah berubah belum? Bentar Bu, baru saya mau cek. Sudah berubah? Kalau sama nggak apa-apa. Iya Pak. Sudah berubah belum? Sudah. Oke ya, silahkan diisi. Oke. Silahkan semuanya mengisi. Ibu tidak menulis nama karena memang ini tidak masuk dalam penilaian. Ini hanya games. Untuk bisa masuk ke materi perencanaan, kalian harus tahu dulu kebutuhanmu. Karena kalian kan manusia, yang kalian mau sasar kan juga manusia kan. Nggak mungkin hewan atau tumbuhan untuk membeli produk kamu kan. Jadi karena yang kalian targetkan adalah manusia juga untuk membeli produk kamu, maka Ibu ingin tahu kebutuhan dasar kalian itu apa. Buatlah list 10. Yang nomor 1 dulu yang dijawab ya. 2 jangan 3 nanti dulu. Nomor 1 dulu, 10 kebutuhan dasar kalian atau kebutuhan yang paling kalian inginkan. Terus langsung dikirim atau gimana? Atau biarin aja? Dibiarin dulu. Oh iya. Nanti kirimnya terakhir. Sudah? Sudah diisi ya? Oke, sekarang Ibu share screen lagi. Nah, sudah kebaca screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, which of these are really necessary for you to survive? Jadi yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup dari 10 itu ya. Itu yang mana? Itu untuk menjawab nomor 2. Pilih 5 saja. Yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Dari 10 yang kamu inginkan, pilih 5, di mana di situ kalau nggak ada itu kamu nggak bisa bertahan. Coba, sudah? Sudah semua ya? Jangan cepet-cepet Bu, nulisnya juga lama ya. Hah? Jangan cepet-cepet nulisnya juga lama soalnya. Oh, tulisnya juga lama. Oke, karena pakai HP ya, nggak bisa ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Di waktu berapa? 2 menit ya? 1 menit? 1 menit deh. Oh, ini masih ada mahasiswa yang mata kuliahnya bertabrakan. Ngapain ngambil PAI? Nah, terus pada enggak ini dong. Ada yang hadir nih yang tabrakan juga. Belum ada solusi nih yang tabrakan. Perasaan Ibu tidak ngomong tabrakan. Solusinya dulu setelah pilih 1 aja itu. Pilih 1. Jadi 1, karena nggak Zoom. Ya, nggak tahu. Ini yang nggak bisa ikut ini karena yang satunya Zoom atau gimana? Oh, Yang mata kuliah. kalau banyak yang nggak ikut. Mata kuliahnya apa sih? Mata kuliah yang tabrakan apa? Mata kuliah yang tabrakan.
pendidikan anti korupsi. Sepertinya. Sekarang materi apa ini? Materi itu nggak pakai Zoom-nya? Kurang tahu kalau pakai Zoom-nya. Belum dapat solusi ya kemarin. Padahal sayang kalau manajemen agribisnis nggak ikut. Makanya Ibu bikin YouTube itu karena Ibu yakin ini mesti tabrakan ini. Kalau tabrakan, kalian nggak akan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Karena apa? Karena harus runut. Manajemen agribisnis satu saja silap. Kalian nggak mengikuti prosedur atau panduannya, nilainya nggak full. Karena itu nanti akan Ibu share panduan untuk apa namanya? Pengerjaan tugas. Oke, sudah. Terus dari 5 tadi, apakah keinginan atau kebutuhan? Kamu ini ya, kamu jadikan pertanyaan dalam hati kamu. Apakah itu keinginan atau kebutuhan? Bisa membedakan dong mana keinginan dan mana kebutuhan? Jadi kalau keinginan itu sesuatu yang kita ingini tapi belum tentu kita butuh sekarang. Contoh, saya pengen mobil Alphard. Kan pengen. Tapi sebenarnya nggak pakai mobil Alphard juga nggak apa-apa. Mobil bahkan pakai Gojek juga bisa. Karena butuhnya sekarang pakai Gojek. Sedangkan untuk membeli Alphard itu butuh mungkin 10 tahun lagi sambil nabung. Nah kalau kebutuhan itu contoh, kamu lapar. Berarti kamu butuhnya makan. Bukan kamu lapar terus kamu butuhnya payung. Enggak kan? Kamu kehujanan pada saat naik motor, butuhnya apa? Mantel. Nah, bukan kamu kehujanan butuhnya mobil. Kan posisi naik motor. Masa tiba-tiba kamu ke dealer mobil, berhenti, beli saat itu juga. Terus pulang dengan naik mobil. Gitu. Kan enggak. Itu cuma keinginan. Nah kalau kebutuhan itu yang benar-benar harus kamu penuhi, kalau nggak kamu penuhi, maka akan ada resiko yang harus kamu tanggung. Kalau nggak bawa mantel ya resikonya kehujanan. Kalau lapar nggak makan ya resikonya sakit mah, gitu ya. Oke, sudah. Terus, now make a list of the top 5 things you think you will need in order to live or good life. A good life, jadi istilahnya apa ya, menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini terus mana, Bu? Nomor 3. Oh, nomor 3. Ya. Dibikin top dari nomor 1 itu yang paling mendasar. Terus kemudian nomor 2 itu setelah nomor 1. Nomor 3 setelah nomor 2, nomor 4. Tadi kan yang 5 itu masih acak-acakan mungkin ya. Belum runut. Nah, sekarang harus dibuat list. 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Oke. Sudah, sekarang silakan dikirim. Kalau sudah. Bu, mohon maaf baru gabung ini Bu. Belum terlalu paham gimana ya Bu maksudnya. Mohon maaf. Sebenarnya sih bisa dilihat di YouTube ya. Cuman nggak apa-apa. Oke, kamu lihat ini kan. Yang lainnya yang setelah ini silahkan lihat di YouTube aja ya. Kalian skip, nggak apa-apa. Nggak harus mengikuti kuesioner ini. Karena kuesioner ini hanya untuk nge-game saja di awal-awal. Biar nggak suntuk. Karena udah siang kan. Kuliah siang, aduh. Selain ngantuk, lapar. Oke. Baru masuk, Bu. Iya, makanya masih belum dapat solusi ya itu. Pendidikan anti korupsi itu. Udah, Bu, barusan ada dari Pak Fevri sama Pak Agus katanya nanti diganti untuk yang mata kuliahnya bertabrakan nanti diganti jam itu, Bu, jam 8 malam, Bu. Malam? Iya, Bu. Tidak. Baru sekarang ada kuliah malam. Saya pikir hanya untuk kelas malam. Ternyata sekarang ada. Oke, make a list of the 10 things you most want. Jadi pilih, oh ya, silahkan klik di room chat sebelah. Kira-kira kalian sudah dapat
Ini belum. Chattingnya ketumpuk atau gimana? Udah bisa kebaca chattingannya? Saya belum. Belum. Oke. Kalau yang baru ikut kayaknya nggak belum bisa lihat yang lama. Oke. Ya belum, Bu. Oke, sekarang silahkan ini ada di room chatnya itu. Diklik, pilih yang untuk nomor 1 itu 10 kebutuhan utama yang paling kamu inginkan. Terus setelah nulis 10, kamu nulis 5 kebutuhan yang sangat kamu butuhin untuk bertahan hidup. Yang kedua, terus yang ketiga, urutkan dari yang paling kamu butuhkan sampai yang terakhir kamu butuhin. Itu. Oke. Nah. Ini gimana? Stop share. Maaf, Bu. Ya ini kan kita tuliskan 10 ya. 10, terus kita seleksi lagi jadi 5 kan ya yang dipilih. Dari yang 10 tersebut, betul? Betul, Bu. Kemudian dari yang 5 tersebut kita urutkan lagi gitu. Mana yang berdasarkan yang terpenting gitu. Yes. Betul. Siap-siap, Bu. Makasih. Iya. Baru beberapa anak yang bikin, baru 19 jawaban dari total berapa ini? 48. Yang lainnya pada kemana? Enggak apa-apa, kita coba baca ya. Kita coba baca mana? Oh, enggak masuk di sini ya? Oh, ini dia. Kita share, Ibu share ya. 10 kebutuhan dasar manusia. OS. Makan, minum, pakaian, hiburan, tempat tinggal yang nyaman, gadget, air, kasih sayang, perhatian, alam, udara segar. Oke. Makan, minum, baju, uang, oksigen, rumah, kendaraan, skincare, peralatan masak, kasur. Oke. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, alat elektronik, selalu ada HP number 1 ya. Buku, obat-obatan, sepatu, tas, uang. Oke. Ya, yang pertama selalu makan ya di sini ya. Makan, di sini juga makan. Ada Netflix, wow. HP, PC, Netflix. Oh, ada yang cuma butuh kopi sama rokok. Oh, hebat. Jadi paginya sarapannya mesti kalau nggak kopi, rokok, baru makan. Makanya makan siang ya. Oke, makanan. Butuh kasih sayang, butuh nasihat, butuh perhatian. Berarti dia nggak butuh makan ya. Butuh baju, aksesoris, kendaraan, makan terakhir. Oke. Lucu-lucu ya jawabannya ya. Ada rumah, pakaian, oke. Makan, makanan, skincare, wow. Ini mesti glowing ya dia ya, kalau kayak gitu. Oke, iya, tempat berteduh, makan, minum, kebutuhan fisiologis, keselamatan, keamanan, cinta, jiwa. Butuh jiwa ya. Kalau hidup berarti nggak ada jiwa. Oke, harga dari atau harga diri nih? Rasa memiliki. Wow. Ini mesti orangnya romantis banget ya. Rumah, pakaian. Masa sudah S1 nulis pakaian aja pakaian? Kayak orang di gunung saja ya. Oke, smartphone, teman, motor, oke, listrik, air. Nggak sekalian kebutuhannya gas, galon gitu ya. Oke. Ya, itu 10 kebutuhan dasar kalian yang ada di sini. Dan Ibu yakin ini juga mewakili kebutuhan dasar manusia pada umumnya ya. Yang jelas butuh makan minum, itu pasti ada di setiap list itu. Kopi itu juga termasuk minuman, ya kan? Rokok itu mungkin bagi perokok itu adalah makanan, ya, atau cemilan. Nah, jadi artinya kalian sudah bisa
membuat list ya, kalian tuh butuh apa. Intinya butuh makan, minum yang selalu ada di setiap kalian menuliskan. Yang lainnya beda-beda nggak masalah. Nah, kalau makan sama minum itu kan berarti produksi siapa itu? Anak kedokteran atau bidang kedokteran, bidang teknologi informasi, bidang seni budaya, olahraga, bidang apa? Bidangnya siapa itu? Penyedia suplai makanan dan minuman. Ada yang bisa jawab? Pertanian, Bu. Pertanian, Bu. Pertanian. Ya, ya. Pertanian. Pertanian. teknologi administrasi, Bu. Oke, sebentar. Oke, ya. Ada sedikit. Sorry, ada iklan. Ya, so di sini ada berapa orang nih? Saya stop. 52. 52, oke. 52 sama ibu ya. So di sini kalian anak agrotek, PHP dan kehutanan. Itu masuk kategori pertanian nggak? Ya, Bu. Masuk, Bu. Masuk kan? Nah, jadi kalau seumpamanya ibu tanya, seharusnya lebih pede mana sih? Kalian para pejuang pertanian atau yang para pejuang non pertanian? Petani, Bu. Pertanian, Bu. Pertanian, Bu. Pertanian, Bu. Ya, sip. Pas. Jadi kalian mulai detik ini, mulai hari ini, jam pelajaran ini atau mata kuliah ini, kalian harus mencantumkan dalam hati bahwa saya pede jadi orang pertanian. Saya pede memproduksi produk-produk pertanian. Kenapa? Karena hanya kalianlah yang dicari orang seluruh dunia. Hanya kalianlah yang dicari semua makhluk hidup. Jadi jangan nggak pede. Kemanapun kalau jalan ya jangan nunduk-nunduk aja, ya agak tegak. Nah, seperti ini. Karena setara dengan yang lain, meskipun mereka ahli IT, ahli kedokteran, kan nggak mungkin mereka makan pinset ataupun makan wireless atau makan kabel atau laptop, ya kan? Mereka pasti makan nasi, makan roti, minum susu, minum jus, minum minuman herbal. Nah, jadi artinya kalian memiliki banyak potensi selama belajar di jurusan pertanian. Jadi selama kalian belajar seharusnya kalian sudah mulai berpikir bahwa saya harus bisa menyumbangkan sesuatu minimal untuk lingkungan saya. Apa itu? Ini yang mau kita bahas di sini. Oke, sekarang 5 kebutuhan yang kamu butuhin. Oke, ada makanan, minuman, tetap ya, tetap. Lalu ada makan, makan, oksigen, oke. Nah, oksigen itu ada hubungannya dengan kehutanan ya. Kalau hutannya gundul, pohonnya habis, anak kehutanan yang bertanggung jawab. Kok bisa pohonnya habis? Kalian sebagai penjaganya kemana aja gitu kan? Oh, saya ke mall, Bu. Mall nggak butuh pohon. Siapa bilang? Besok kalau ibu punya mall, di tengah-tengahnya mau ibu dirikan pohon. Kan sekarang banyak mall dijual ya. Oke, di sini yang paling top 5 ya. Top 5 nomor 1 selalu makanan dan minuman. Ini kok masih 10 nih. Makanan dan minuman, top 5. Oke. Nah, sudah. Artinya kalian sudah sedikit memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ya. Ada nggak sih rumusnya atau teorinya tentang kebutuhan dasar manusia? Ada dong. Nah, itu si Abraham Maslow yang bikin. Sorry. Abraham Maslow yang bikin. Yang paling dasar, dia membuat piramida.
Maslow's hierarchy of needs. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut si Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiological. Tiap hari lusa yang bilang tiada suara. Kemudian sebentar ini kok. Oke. Ibu sudah masih terdengar ya suaranya. Terus kemudian yang kedua adalah safety. Jadi begitu kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, maka menginjak ke piramida berikutnya sebagai pijakan, yaitu safety. Rasa aman, keamanan, keselamatan. Kemudian setelah semua itu terpenuhi, naik lagi menjadi pijakan ke piramida berikutnya. Kebutuhan akan kasih sayang. Ya. Kemudian naik lagi esteem. Apa itu esteem? Respect of others, penghargaan. Kira-kira. Ya. Kemudian self actualization, aktualisasi diri. Jadi itu piramidanya. Dan pertanian itu ada di paling bawah sebagai piramida pijakan. Breathe atau bernafas itu butuh pohon, butuh tumbuhan, butuh tanaman. Pertanian lagi. Food, makanan, juga dari pertanian lagi. Water. Nah, siapa yang bisa keep water? Ya dari anak pertanian, mulai dari tanah, kita pelajari tumbuhan, kita pelajari siklus air, kita pelajari. Ya. Nah, di sini ada berikutnya. Oke. Nah, pada prakteknya manusia itu cenderung nggak urut dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tidak urut. Seperti tadi kan nggak urut, kamu bikin kebutuhan dasar kamu. Ada yang pertama oksigen dulu, kemudian ada yang pertama kasih sayang dulu, ada yang pertama makanan dulu. Tidak pernah urut karena setiap manusia itu memikirkan keinginan dan kebutuhan itu tidak sama. Mengurutkan atau mendahulukan keinginan atau kebutuhan itu tidak sama. Siapa tahu ada yang keinginan dulu yang didahulukan, kebutuhannya terakhir. Yang penting aku dihargai sama orang dulu. Aku ngutang untuk bisa beli gelang, beli mobil, tapi perutnya lapar. Atau ada yang penting aku makan dulu. Perkara penghargaan orang, aku naik motor cuma mungkin motor zaman dulu ya, bukan motor zaman sekarang. Yang penting perutku terpenuhi. Yang penting aku punya rumah, gitu kan. Perkara punya mobil, punya motor bagus, punya dihargai orang, itu yang terakhir. Setiap orang memiliki perbedaan dalam mendahulukan keinginan atau kebutuhan dahulu. Nah, sebagai seorang pebisnis ya, kita kan ngomongin soal manajemen agribisnis. Kalian wajib mengetahui kebutuhan. Boleh keinginan, tetapi itu akan menjadi kebutuhan yang sekunder maupun tersier. Contoh ya, kamu pengen buka usaha, orang itu pasti pengennya ini. Padahal kalau di masa pandemi, orang yang paling dibutuhkan adalah apa? Makan, minum, apalagi masker, ya kan? Kan nggak butuh baju yang baru. Baju cukup yang lama. Yang penting punya cadangan makanan di rumah atau punya uang untuk bisa belanja. Dan punya masker karena setiap hari harus pergi dan wajib menggunakan masker dimanapun. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu lihat, yang harus kamu pelajari. Di masa pandemi apa yang akan dibutuhkan dan kemudian setelah pandemi apa yang kira-kira akan mereka butuhkan. Tapi karena kita di era pandemi, waktu kuliah ini, jadi Ibu berharap produk yang akan kalian hasilkan adalah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya menghadapi masa pandemi. Supaya apa? Supaya enak menjalankan usahanya lancar.
Nah, oke. Ini ya, jadi ada makan, minum, tidur, bernafas, mengeluarkan kotoran, gitu kan. Jadi itu adalah kebutuhan fisiologis manusia. Kemudian langsung ya, karena ini bukan apa namanya yang harus kalian hafal, kalian hanya cukup mengetahui saja. Kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman dari kehujanan, kepanasan, perampokan, finansial, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu istilahnya diwakilkan dengan punya rumah atau tempat tinggal, kemudian mereka membuat asuransi atau bisa juga menabung di bank atau deposito atau saham, apapun itu supaya apa? Nanti ke depan untuk saya nikah, saya sudah punya tabungan. Untuk saya mau berangkat kerja, saya sudah punya motor. Nah, istilahnya kamu aman dulu lah, segi safety atau keamanan. Terus kasih sayang. Nah, biasanya kalau sudah terpenuhi makan, kemudian terpenuhi rasa aman, dia akan haus kasih sayang. Jadi dia bersosialita, jadi istilahnya menjalin networking, menjalin komunikasi dengan orang lain. Makanya dia membutuhkan teman. Biasanya kemana? Bikin komunitas, kumpul di kafe, ya kan? Jadi kalau umpamanya kamu mau mendirikan kafe, it's okay. Karena apa? Saat ini, saat semua orang anak-anak muda itu sudah bisa menghasilkan uang sejak mereka SMA, loh jangan salah, dengan online kamu SMA itu sudah bisa menghasilkan uang. Jualan masker kan nggak perlu harus buka lapak, cukup lewat menawarkan di Shopee, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, kamu sambil belajar, terima pesanan, terjadi transaksi, itu kan semuanya posisi kamu di rumah, di sekolah juga bisa. Jadi artinya kalau kamu mau mendirikan kafe di masa pandemi juga nggak masalah, karena kafe prokes atau kafe tanpa AC, sehingga apa? Sirkulasi udaranya lancar. Jadi nggak perlu orang dalam satu ruangan tuh kedap udara, tidak. Atau kafe tengah sawah, sambil refreshing, sambil jaga jarak, sambil ngobrol. Jadi bisa. Karena apa? Kebutuhan akan ini tadi, kasih sayang. Jadi bisa didapat dengan ngobrol, dengan perhatian. Atau mungkin kamu mau jualan sesuatu yang bisa mendukung seseorang untuk mendapatkan kasih sayang, it's okay. Apapun itu, ya. Nah, terus kita apa nih? Kebutuhan percaya diri. Percaya diri ini sesuatu yang dimiliki oleh masing-masing orang dengan tingkat atau kadar yang berbeda-beda. Ya, jadi kadang ada orang yang terlalu pede, kepedean. Ada orang yang pedenya tengah-tengah, ada yang sama sekali nggak pede. Dia sudah pinter, dia sudah cerdas, tapi mungkin karena pakai kacamata, terus kayak nggak pernah dandan, sehingga dia nggak pede. Padahal dia punya sesuatu dalam dirinya. Seperti itu. Nah, bisa saja dengan kebutuhan percaya diri ini kamu jualan, contoh namanya masker, atau jualan masker ini loh, wajah. Biar apa? Biar glowing. Kalau glowing kan pede, ya kan? Kalau buat cewek ya, kalau buat cowok apa? Pokoknya jualan aksesoris yang bisa bikin cowok itu menjadi pede. Pokoknya apa? Jualan apa? Anting ya. Cowok kan katanya kalau pakai anting pede, ikut-ikutan cewek. Atau jualan kacamata yang Ray-Ban, kacamata hitam, sehingga kalau di jalan dia bisa pede sambil nahan sinar matahari. Nah, gitu. Atau mau jualan sesuatu yang menumbuhkan rasa percaya diri untuk seseorang. Nah, itu sudah setelah setiap orang atau manusia itu terpenuhi kebutuhan di bawah-bawahnya biasanya. Atau bisa juga dia langsung, saya nggak peduli soal makanan, yang penting saya pede. Kan itu keinginan dia. Padahal kalau dia cuma mengikuti PD-nya dan dia tidak makan selama mungkin sekian hari, lemes, kan akhirnya nggak bisa.
nggak pede, penuh dengan penyakit. Jadi kalau kamu mau berjualan atau kamu mau membuat produk yang tingkatan ininya apa, tingkatan piramidanya itu lebih mengerucut, maka tingkat kebutuhan orang untuk membeli produk kamu tidak sebanyak jika dia di piramida bawah. Karena apa? Di masa pandemi, piramidanya itu kebalik. Jadi piramidanya itu menjadi begini. Karena yang paling utama itulah, yang disasar pertama itu piramidasi fisiologis. Mau orang punya helikopter, mau orang punya mall, mau orang punya hotel, berguguran semua. Yang dipandang oleh orang adalah makan, kesehatan, minum, bernafas, ya, karena saturasi oksigen, aduh, begitu di bawah 70, aduh, gimana caranya supaya meningkatkan sampai tabung-tabung oksigennya habis, kekurangan, sampai rumah sakit juga kekurangan. Nah, artinya orang dipandang itu sekarang fisiologisnya dulu yang terpenuhi. Bukan terus dari atas dulu. Wah, kalau orangnya pede, orangnya aktualisasi dirinya tinggi, atau dia punya jabatan, dia punya mall, maka dia akan menjadi dipandang oleh orang yang paling tinggi. Oh, enggak. Sekarang semua berkebalikan. Orang kalau nggak bisa nafas, mau kamu direktur, mau kamu menteri, malah lebih baiknya jadi tukang becak, nafasnya masih normal. Jadi memandang bukan dari sisi aktualisasi diri. Sekarang ini ya, di masa pandemi. Mungkin sebelum pandemi beda. Nah, percaya diri itu dengan penghargaan. Contoh kalau kamu juara penelitian, kemudian juara olahraga atau berprestasi, maka kamu pasti pede. Ya, diakui, dihargai. Seperti ini. Nah, ini adalah penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Nah, kebutuhan aktualisasi diri itu kalau semua sudah terpenuhi, yang paling tinggi adalah ambisinya seseorang. Ambisiku pingin ngapain? Ambisiku pingin meraih apa? Nah, ini yang contohnya ya, kalau UTS, aku pengen dapat nilai yang lebih baik. Nah, jadi ambisinya tinggi, pokoknya nilainya harus 100 semua, maka aku harus belajar supaya apa? Terpenuhi ambisiku. Tapi yang saat ini ngalah-ngalahin ya, karena di setiap ada kebutuhan dasar. Nah, paling bawah adalah WiFi. Sekarang nggak cuman air, nggak cuman udara, nggak cuman makanan, tapi WiFi itu wajib. Kalau tidak, seperti kehilangan oksigen, kehilangan nafsu makan, kehilangan gairah. Wajib ada WiFi. Benar nggak sih? Benar ya? Bener banget, Bu. Apalagi kemarin IndiHome error itu, Bu. Oh iya, benar. IndiHome error. Makanya saya nggak pakai IndiHome. Ya. Di sini adanya IndiHome, Ibu. Oh, adanya IndiHome, ya ampun. Maunya Bisnet atau MyRepublik gitu. Oh ya. Adanya ya sudah, diterima aja. Iya. Nah, oke. Sudah ya. Semua sudah bisa sedikit memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya? Kok ada yang bilang nggak ada suaranya, Bu? Suara saya kedengeran kan? Dengeran, Bu. Oke, berarti Aldi kamu harus cari sinyal ya. Suara saya cukup jelas didengar sama yang lain. Ada yang mau ditanyain nggak dari kebutuhan dasar manusia sebelum kita ke yang lain? Jadi kebutuhan manusia itu
terikat pada kondisi dan situasinya ya, Bu. Iya, betul. Sikon berbeda, kebutuhannya berbeda. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kuliahnya student center learning loh ya, bukan saya ngomong learning loh ya. Kalau student center learning itu mahasiswa wajib nanya, jangan ibu diduakan. Nanti kalau diduakan nggak masuk dong. Sakit. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya ya. Halo? Yep. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Wajib nanya malah kayaknya deh. Saya, Bu. Oke, silakan. Orang yang mempunyai percaya diri berlebihan itu salah tidak, Bu? Tergantung. Di konteksnya apa dulu nih? Hah? Kamu pendidikan. Pendidikan, oke. Contohnya kalau berlebihan tuh namanya pingin sampai profesor gitu. Berarti Ibu pede berlebihan ya, Ibu pingin sampai profesor. Gimana? Contohnya apa? Contohnya dalam kasuistik apa? Berlebihan itu. Kalau dalam perlombaan boleh dong. Pokoknya ya kamu ngikutin pertandingan. Agak lebih dikit lah PD-nya dengan cara pamannya contoh ya main badminton gitu kan. Mas awalnya skornya 10-5 gitu kan. Kamu yang 5 nih. Nyemes gitu masuk satu langsung teriak. Berlebihan kan itu? Biasa aja sebenarnya masuk ya masuk, tapi kenapa harus teriak? Ternyata tuh ada tujuannya loh. Begitu kamu bilang kan kaget tuh secara psikologis tuh lawan kamu. Bisa dia jadi blank habis itu. Yang tadinya dia goyah atau yang tadinya dia sudah di atas awan jadi goyah. Begitu kamu masuk jadi 6, 10, 6, 11 ya. Masuk lagi jadi 7. Maunya kayak gitu. Wah, tambah lagi, tambah ngedown lah dia. Jadi itu bisa membuat secara psikologis lawan itu ngedrop. Itu nggak apa-apa kalau dalam pertandingan. Tapi kalau seumpama ada kasus di mana kamu tidak menguasai suatu hal, ya? Kamu tidak menguasai suatu hal, kemudian kamu menyampaikan itu dengan berapi-api, tapi nggak ada dasar. Kemudian setelah ada orang bertanya secara basic, pertanyaan basic karena kamu nggak ada dasarnya, goyahlah dirimu. Makanya kalau menyampaikan sesuatu ya seukur dengan apa yang kita punya. Jadi nggak usah yang terlalu berlebihan seperti itu. Itu kalau dalam hal penyampaian materi ya. Tapi kalau itu tadi, kalau kamu dalam sebuah games atau pertandingan olahraga, bagus. PD berlebihan itu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus? Jaringan Ibu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, oke. Ya, halo. Sudah? Halo, sudah? Sudah bisa terdengar? Putus-putus, Bu. Halo, sudah terdengar? Sudah. Sudah, lumayan. Sudah, Bu. Ya. Belum. Nggak jadi. Oke.
Sudah terdengar jelas ya? Lumayan. Lumayan. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin memberitahukan ke kalian tentang subsistem dalam manajemen agribisnis. Kenapa? Bukan manajemen agribisnis, tapi subsistem dalam agribisnis. Kenapa? Ibu berharap dalam kalian menentukan produk kalian nanti, itu tidak terlepas dari subsistem ini. Baik itu menghasilkan produk maupun jasa ya. Jadi artinya tidak melulu menghasilkan produk kalau kamu nggak bisa. Dan tidak melulu dipaksa untuk menghasilkan jasa kalau kamu juga nggak bisa. Bisa memilih salah satu, mau produk atau jasa. Oke, Ibu share screen ya. Wait. Mana nih? Share screen. Sudah? Sudah ya? Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Subsistem agribisnis. Nah, ini menurut Suparta tahun 2005, tapi masih relevan sampai sekarang karena memang yang terjadi seperti itu, seperti yang Suparta sudah konsepkan di tahun 2005 bahwa yang namanya agribisnis itu mencakup 5 subsistem dan semuanya itu saling bersinggungan. Tidak bisa harus urut dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, tidak. Tapi seperti lingkaran, jadi berputar. Seperti itu. Nah, ini diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Tetapi kamu mau mulai dari bisnis mana saja, ending-endingnya kan di konsumen. Berarti ending-endingnya harus melalui pemasaran. Kamu mau bikin subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau subsistem usaha tani ataupun pengolahan, penyimpanan hasil, tetap harus melalui pemasaran. Ya. Nah, seperti ini contohnya. 5 subsistem. Putus lagi suaranya. Suaranya hilang, Bu. Putus, Bu. Oke. Kenapa ya? Mendung apa ya? Masih putus-putus? Masih ya? Atau sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah stabil. Ya. Nah, di sini ada subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Itu yang termasuk di dalam. Putus lagi, Bu. Maaf, Bu. Yang lainnya bagaimana? Putus, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube kalau nggak anu ya. Sama, Bu. Putus-putus, Bu. Sama Bu. Oke. Oke, ya. Siap, Bu. Nah, jadi subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi di dalamnya itu ada bibit, pupuk, pakan, obat-obatan, alat mesin, seperti itu. Biji atau benih. Kemudian subsistem produksi usaha tani itu bisa terdiri dari pangan, hortikultura, ternak, perikanan. Bisa juga kehutanan di dalamnya. Kemudian pengolahan hasil itu mengolah. Jadi setelah yang pertama kan saprodi ya. Kamu kalau mau melakukan usaha pertanian kan butuh biji atau benih, butuh bibit, apakah butuh pupuk, obat, alat. Kalau ternak ya pakan. Seperti itu kan? Kandang, ya kan? Lahan, seperti itu. Nah, kemudian subsistem produksi usaha tani itu kamu mulai melakukannya, istilahnya kamu mulai membudidaya, baik itu budidaya pertanian maupun budidaya yang peternakan. Jadi ada yang bebek ya, kemarin ada yang bebek, kemudian ada yang ayam,
seperti itu masuk ke dalam peternakan. Tetapi dipisahkan dengan pengadaan karena dia di sini sudah berproses untuk menghasilkan sesuatu. Jadi artinya beternak bebek untuk menghasilkan telur dan daging, ya kan? Kemudian bertani untuk menghasilkan, namanya kedelai. Bertani untuk menghasilkan cabai. Bertani atau budidaya untuk menghasilkan biji lagi. Itu bisa. Nah, jadi artinya di sini sudah mulai proses memproduksi. Kemudian selanjutnya yang sudah kamu produksi itu kan akan ada hasilnya, di mana hasil itu diolah. Jadi mungkin ada yang mulai berusaha dari sini. Contoh, saya mau bikin kecap. Kecap didapat dari mana? Bisa dari hasil usaha tadi. Hasil dari kedelai ini. Yang Putus-putus, Bu. ya, oke, nggak apa-apa. Bisa lihat di YouTube, nanti langsung Ibu share ke YouTube, silahkan dipelajari ya. Dari Malika, Bu. Ya. Oke, terus setelah kamu memproses, jadi di sini tuh butuh alat, mesin, butuh teknologi, butuh metode di subsistem pengolahan hasil ini. Sehingga dinamakan agroindustri atau agroindustri. Mengapa? Karena kamu butuh SDM yang bisa mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi bahan jadi, atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Jadi di dalam proses agroindustri ini, kamu butuh teknologi. Kamu butuh tempat untuk mengolahnya. Dan kamu butuh metode yang harus kamu terapkan untuk bisa mengolah panennya. Sehingga di sini dinamakan penanganan pasca panen atau pengolahan lanjut. Kemudian setelah diolah, dipasarkan. Bisa ke domestik, bisa ke ekspor atau mancanegara. Tapi kalau seumpamanya kamu dari bibit, langsung kamu pasarkan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah ini garisnya kurang satu. Bisa. Kalau dari pamannya kamu dari hasil telur bebek ya, tidak usah kamu bersihkan, langsung kamu jual, bisa nggak? Ya kalau ada yang mau bisa. Nah, ya bisa lah. Kadang ibu beli telur juga kotor, sampai ke ibu harganya lebih murah sih. Karena kan langsung ke peternak langsung ya. Tidak perlu proses. Kalau sudah jadi telur asin sudah beda loh harganya. Jadi intinya kalau sudah melalui agroindustri harganya pasti lebih tinggi dibandingkan kalau kamu jual bahan mentahnya saja. Segala sesuatu yang sudah melalui proses lanjutan, sudah melalui tahapan sentuhan teknologi, maka dia ada nilai tambahnya di situ. Nah, nilai tambah itu dirupiahkan. Terus kemudian jasa. Jasanya seperti apa? Transport, kredit, asuransi, penelitian, penyuluhan, informasi, itu termasuk jasa. Yang bisa mendukung untuk berjalannya 4 subsistem yang lain. Kalau seumpamanya transportnya langsung kamu sewakan, boleh kan? Kamu punya pickup disewa oleh petani untuk ngangkut bahan, boleh kan? Ya boleh. Kalau kamu punya hasil penelitian, kemudian langsung diterapkan, boleh? Boleh. Bisa dijual? Bisa. Kenapa tidak? Caranya bagaimana? Dipatenkan penelitian kamu. Contoh ya, kamu neliti tentang alat dan mesin. Bagaimana cara meningkatkan produksi pengolahan nanas tanpa menggunakan listrik. Manual, bersih, dan memangkas waktu. Nah, yang pasti orang pilih situ.
dipatenkan mesin kamu. Kamu cuma desain doang. Nanti yang memproduksi di bagian saprodi, di bagian atas itu subsistem yang nomor 1. Ini penomoran bukan berarti dia nomor 1, bukan. Hanya untuk memudahkan. Nomor 1 kan subsistem tadi tuh loh yang di atas, pengadaan dan penyaluran sarana produksi itu termasuk kamu mempunyai pabrik mesin seperti Quick memiliki pabrik traktor. Tapi Quick itu belum tentu dia itu mendesain traktornya. Bisa saja dia membeli desain. Nah, kalau kamu pinter gambar, kamu anak pertanian, jangan nggak pede. Kamu pinter desain grafis, jangan nggak pede. Itu bisa dijual. Sangat bisa. Jadi artinya bisa kamu mengambil, saya mau ngambil jasa, Bu. Jasa apa? Jasa desain alat. It's okay. No problem. Nggak butuh banyak uang. Cuman butuh tenagamu doang. Ya kan? Cuman butuh beli kertas, ballpoint atau pensil, penghapus, ya kan? Mungkin meja, atau kamu di depan laptop, ya udah langsung aja cuman butuh listrik, laptop yang mendukung dengan softwarenya, dengan programnya, itu saja. Kamu nggak butuh pabrik, nggak butuh. Cuman butuh ini tuh, kreativitas. Jadi artinya walaupun kamu anak pertanian tapi kamu jago IT, terus kamu kemudian bisa mengembangkan program atau aplikasi bisnis berbasis pertanian seperti sayur online, nah itu anak pertanian. Tidak harus kamu tuh nggak pede. Saya anak pertanian, saya salah jurusan ya Bu ya. Ya enggak lah. Bisa saja kamu membuat aplikasi penyaluran, namanya contoh, saya ingin bikin aplikasi yang bisa menyalurkan dari bakul-bakul di pasar itu langsung ke konsumen. Susah nggak tuh? Susah lah. Bagaimana mungkin bakul pasar itu pegangnya cuma sayur sama dompet, mungkin sama tas kresek. Jarang mereka pegang HP. Gimana caranya? Ya dibikin sistem yang memudahkan. Toh semua orang dari TK, dari belum TK aja sampai mbah-mbah, bapak saya udah hampir 70, yang dilihat tuh gadget aja. Anak saya umur 5 tahun, yang dilihat itu gadget aja. Jadi meskipun kamu itu senang dengan IT, kemudian kamu orang pertanian, ya bikin sistem. Atau kamu suka nge-game. Saya suka games, Bu. Tapi saya anak pertanian. Nggak cocok ya, Bu. Seharusnya saya masuk di jurusan IT software kali, Bu. Loh, kenapa tidak? Kamu bikin games pertanian dong. Games yang membuat anak-anak itu senang dengan dunia pertanian. Games yang bisa membuat anak-anak itu mencintai hutan, tidak lagi menebang pohon. Games yang membuat anak-anak itu hobi untuk mengolah bahan makanan. Bikin seperti itu. Jangan kalah dengan luar negeri. Bikin pakai bahasa Indonesia. Jadi, jangan pernah berkecil hati meskipun kamu sudah terjerumus ya dalam tanda kutip ke dalam dunia pertanian. Mungkin itu jalan kamu memang. Jadi, subsistem ini mewadahi semua anak-anak muda yang mau berbisnis dengan segala hobinya itu di bidang pertanian. Jadi saat ini yang mengikuti kuliah dengan Ibu minimal, yang sudah merasa terjerumus ke dalam dunia pertanian selama bertahun-tahun, kembangkan. Jangan menganggap bahwa kamu terperosok. Kembangkan. Berpikirlah, saya hobinya apa? Orang-orang yang dibutuhkan apa? Apa yang bisa saya lakukan? Diperas. Kalau saya bilang sama diri saya sendiri, ayo peraslah otakmu. Apa yang harus kamu lakukan? Karena sekarang terlalu banyak anak muda yang kesamar dengan gadget. Kesamar dengan komunitas menyebabkan mereka tidak bisa berpikir ke dalam.
menyebabkan mereka tidak bisa memahami apa yang saya butuhkan. Apa yang orang lain inginkan yang bisa saya bantu untuk mereka. Jadi kan bisnis itu tidak melulu menjadi barang yang haram ya, salah kan. Bisnis itu bisa membantu orang. Contoh, saat ini ada mungkin pemutih kulit yang sangat mahal. Karena apa? Sudah mengalami industrialisasi ya. Tapi kamu bisa bikin yang sama dengan skala homemade. Lebih murah. Teknologinya tidak terlalu tinggi dan SDM-nya tidak terlalu banyak. Jual dengan harga lebih murah. Dengan bombardir iklan yang gratisan. Maka kamu akan bisa menjangkau banyak orang. Dan bisa mendegradasi atau mengurangi jumlah orang yang bergantung kepada produk-produk mahal, berpindah ke produk yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Sehingga di sini kamu sama saja melakukan hal yang sosial, bersosial, tidak mencari keuntungan melulu, tetapi juga mencoba untuk membuat adil. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kecantikannya masing-masing. Seperti itu contohnya. Ya, oke. Dari subsistem ini ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya dikit, Bu. Silakan. J, kan untuk pembuatan produk itu kan ada istilah HTM ya, Bu. Jadi amati, tiru, sama modifikasi. Ya, kan sekarang itu baru marak-maraknya plagiasi ya, Bu. Nah itu caranya gimana, Bu? Biar nggak apa dikira meniru gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kan kamu sudah bilang ATM tadi sudah benar. Kalau plagiasi itu cuma AT Mahmud. Sorry Pak AT Mahmud. Pencipta lagu anak-anak saya paling suka. AT doang. Amati dan tiru. Nah, modifikasinya di mana? Kalau sudah ATM ya nggak plagiasi dong. Ada satu hal yang berbeda itu sudah tidak plagiasi. Itu artinya ada satu step kamu lebih tinggi dibandingkan produk awal. Satu step pemikiran yang tercetus dari kejeniusan kamu. Karena kalau cuma amati dan tiru itu plek ngetik plek jenenge plagiasi. Tapi kalau amati, tiru, dan modifikasi, it means ada satu step pemikiran kelas tinggi yang kamu pakai. Memodifikasi barang yang sudah ada menjadi lebih fungsional, menjadi lebih ekonomis, menjadi lebih eye-catching, menjadi lebih digemari. Nah, modifikasi itulah step lain di luar plagiasi. Jadi jangan takut. Oh, ini kok plek? Enggak, amati dulu. Ada yang beda. Oh iya benar. Enggak ketang cuma satu titik atau satu mur baut atau satu tambahan warna aja atau satu tambahan fungsi saja. Itu sudah berbeda loh, Nak. Jangan salah. Itu artinya kamu sudah menggunakan otak kamu untuk berpikir kritis bagaimana caranya supaya saya ada sedikit peningkatan dari produk yang sudah ada. Jadi kalau kamu sudah menerapkan ATM, nggak cuma AT doang, ya sudah nggak plagiasi. Gitu. Oke. Baik, Bu. Ya. Berarti modifikasi seminimal mungkin itu juga sudah, maksudnya udah nggak dimaksud plagiasi lagi, Bu? Ya enggak, no. Kan modif. Kamu bilang modif minimal itu mikir loh, Leng. Iya kan? Nggak mungkin kan kamu mau modifikasi itu kamu nggak mikir. Pasti kamu mikir, mesti kue bingung. Beda dengan pamannya contoh, ibu meniru membuat gelas ya. Ibu tiru, artinya kalau nggak sampai plek dengan itu, salah. Jadi ibu bagaimana caranya supaya bisa persis sama. Sampai orang nggak bisa bedain. Nah, itu baru plagiasi. Tapi kalau gimana caranya supaya gelas ini yang tadinya cuma bisa dipegang, itu juga bisa digenggam
atau bisa dibawa kemana-mana, atau bisa nggak tumpah. Mungkin bisa dimodifikasi, yang tadinya gelas itu kan ada genggamannya begini ya, ini. Nah ini genggamannya bisa kamu masukkan serep di dalamnya. Kemudian kamu kasih tutup, kamu masukin di tas, bisa di-carrying kemana-mana. Kalau begini kan ininya nyendol. Tapi gimana caranya ini bisa masuk ke dalam? Sehingga nanti kalau dipakai baru ditarik. Itu sudah modif. Minimal kan cuman antara memasukkan, menarik dan memasukkan lagi gagangnya aja. Atau kalau pingin gini kasih tutup serep, yang tadinya nggak ada tutup jadi ada tutup. Lo mikir loh, gimana caranya supaya tutup itu pas, gimana caranya supaya tutup itu tidak mengganggu. Itu mikir. Nah, orang yang berpikir itu bukan plagiat. Yang plagiat itu dia nggak perlu mikir, ya copy paste istilahnya gitu. Tahu kan? Kalau copy paste teori gitu kan, kamu nggak mikir. Ayo, kamu mikir apa? Cuman dikasih blok, copy, diseret, kursornya pindah ke kertas yang kosong, paste. Mikir apa coba? Nggak mikir kan? Tapi kalau memodifikasi artinya mengambil teori kemudian dimatchingkan dengan apa kenyataan yang ada di lapangan, kamu tambah. Itu sudah ada tambahan runutan hasil karya kamu selama di lapangan. Proses kamu berinteraksi dengan produk yang kamu hadapi. Itu sudah bukan plagiasi. Itu sudah memodif, menambahkan fungsi, menambahkan estetika di dalamnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, berarti Ibu menganggap kamu sudah dapat gambaran. Ya? Kalian sudah dapat gambar. Ini nanti akan Ibu bikin kolom sebagai tugas ya. Tugas mandiri, karena tadi kita mulainya mundur setengah jam. Tugas mandiri kamu di rumah selama setengah jam merenung. Kamu mau bikin produk apa? Kemudian alasannya apa? Target pasarnya siapa? Kalau belum bisa mengisi target pasar itu tidak masalah ya. Karena Ibu akan memberikan teorinya besok. Pelan-pelan, karena proses perencanaan ini membutuhkan cukup waktu sehingga Ibu tidak akan tergesa-gesa. Karena Ibu melihat belum banyak kalian yang terjun di bidang agribisnis. Kebanyakan di bidang non-agribisnis. Sehingga untuk merencanakan sesuatu itu tidak bisa tergesa-gesa. Bagi yang sudah menemukan, oh itu lebih baik. Teruskan. Tapi bagi yang belum menemukan, perlahan-lahan. Tidak usah tergesa-gesa. Kalian berpikir apa yang kamu bisa. Kalau tidak bisa di bidang memproduksi ya jasa. Atau marketing juga bisa. Atau kalau seumpamanya saya hanya membenahi packagingnya, Bu. Umpamanya saya beli produknya, ruah itu banyak gitu ya. Kemudian kalau kamu repack atau kamu packing lagi, packing ulang ke packing yang lebih kecil-kecil tapi lebih eye catching, lebih menarik. It's okay gitu. Itu namanya repack. Tidak masalah. Karena kamu kan harus berpikir bagaimana cara membuat packingnya. Di packing pakai apa nih biar bisa nggak melempem keripiknya, namanya kayak gitu. Atau biar nggak mudah basi produknya. Kan berpikir itu. Kan kamu harus membuka internet atau membuka buku atau membuka wawasan untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Ya. Jadi ini nanti Ibu hanya akan memberikan Google Form yang bisa kalian lihat ya. Terus kalian isi. Ngomong-ngomong soal Google Form, Ibu jadi ingat kamu belum ngisi absen ya? Ya, belum, Bu. Belum ya? Sorry. Ibu carikan di room chat. Ya, silakan isi absennya.
Nanti langsung Ibu share di YouTube. Silakan dipelajari ulang. Bagi yang masih putus-putus, silakan untuk dengarkan ulang apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu berharap masih cukup gamblang ya menyampaikannya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan mengisi tugas nanti di G-form yang akan Ibu bagi. Dikirim langsung saja. Kalau G-form itu kan tidak perlu Google Classroom ya. Ngisi G-form saja, kamu mau memproduksi apa, nama produkmu apa, kalau masih bimbang bisa dikosongin, yang penting jenisnya apa. Nama produk itu kan sudah mengarah ke brand ya, namanya G-Shock namanya kayak gitu. Atau Go Veggie, atau apa itu kan sudah nama produk. Tapi kalau jenis produknya apa, makanan kah, atau minuman kah, terus kamu cerita sedikit tentang detail produk, terus kamu cerita alasannya, itu sudah cukup untuk modal Ibu ke materi perencanaan. Besok akan ada sedikit teori ya nggak banyak-banyak sih, teori yang dibutuhkan saja dalam menyusun perencanaan. Baru setelah itu akan ada yang namanya presentasi. Mulailah Ibu nilai di situ. Presentasi tentang perencanaan agribisnis kamu. Ya, jadi kemungkinan pertemuan kelima. Untuk detail standar panduan menyusun presentasi akan Ibu kirimkan ya setelah ini. Tidak bisa di sini, tetapi di Google Classroom saja. Nanti silakan dibaca, bagi yang belum paham, bisa kita bahas di pertemuan membahas perencanaan. Begitu. Ya, jadi ini nanti silakan difikirkan apa yang mau kamu jual di sini. Apa yang mau kamu produksi di sini. Memang ini mata kuliah, tetapi setiap kali Ibu mengajar Ibu nggak pernah main-main. Sehingga Ibu berharap kalian juga tidak main-main, ya. Karena meskipun ini manajemen agribisnis, itu ada beberapa standar penilaian yang harus kalian penuhi untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nanti Ibu akan sampaikan juga untuk standar penilaiannya seperti apa. Karena Ibu sedang mendiskusikan kepada Dewan Juri. Jadi Dewan Jurinya nggak cuma Ibu. Ada orang lain yang akan Ibu ajak sebagai Dewan Juri untuk menilai produk kamu. Menilai presentasi kamu. Ya. Gitu, sehingga nggak main-main. Intinya nggak pernah Ibu main-main. Intinya kita harus bareng-bareng serius. Sekali lagi, ini cuma mata kuliah ya. Tapi mata kuliah praktikum yang nanti Ibu berharap kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses meskipun masih kuliah. Atau bisa juga setelah kuliah. Yang jelas, Ibu nggak menjamin kamu semua jadi pegawai. Tapi Ibu menjamin kalau kamu serius menekuni sesuatu, kamu bisa sukses. Amin. Ya? Oke, gitu saja. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan ngisi sini apa? Absen. Enggak, absen. Absennya nggak Ibu bagi di Google Classroom loh ya, karena yang mengikuti Zoom itulah yang Ibu absen. Sedangkan yang tidak mengikuti Zoom, itu absennya berbeda, kan absennya ada di WA Group. Yang mengikuti Zoom berbeda. Ya. Jadi seperti itu, oke? Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Anak-anak? Cukup kayaknya, Bu. Cukup, oke. Kalau cukup, paham, silahkan nanti menunggu Google Form yang akan Ibu bagi di grup. Silahkan diisi. Kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya dengan materi perencanaan. Gitu ya. Oke, anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sudah isi kan ya? Jadi kalau Ibu off kan, udah nggak bisa ngisi absen lagi loh ya. Karena hanya ada di room chat ini. Iya, Bu. Bu. Ya, bagi yang tadi terdengar putus-putus, terlihat putus-putus, bisa ditonton di YouTube. Bukannya Ibu nyuruh kamu memaksa untuk nonton, bukan Ibu, karena Ibu yakin ini mesti bakalan putus-putus dan daripada Ibu ngulang terus-menerus,
silahkan kamu mengulang di YouTube. Gitu. Oke, gitu saja ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan berpikir keras. Minta Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Terima kasih, Bu. YouTube-nya, Bu.